Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejari Cilegon, Baja, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Yeay. Hai semua sobat Baja, apa kabarnya? Pada kesempatan, ya, iya betul, Ayu Faizi. Nah, kali ini setelah Lebaran nih Bu ya, iya, ada yang baru lagi dari Kejaksaan Negeri Cilegon. benar sekali. Tidak bosan-bosan kalian melihat pasti ada yang baru terus. Jadi belum berapa lama ini Kejari Cilegon baru saja melaksanakan serah terima jabatan pejabat-pejabat yang baru. Betul. Ya. Nah, kali ini kita kedatangan pejabat baru di bidang mana, Wianda? pembinaan. Nah, untuk sobat Baja mungkin penasaran pejabat baru ini dari mana sih? Terus orangnya seperti apa sih? Nah, kita kenalan ya. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Kasubagbi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Sehat, luar biasa. Dengan Ibu siapa? Padahal kita udah kenal. Iya, tapi kan sobat Sobat Baja belum Baja, kenal. iya. Kita harus perkenalkan dulu Kasubagmin kita yang cantik ini. Yes. Silakan Ibu perkenalkan diri. Oke, saya memperkenalkan diri. Nama saya Milda Sihombing. Saya baru pindah di Cilegon, jadi Kasubagmin Cilegon. Semoga berkenan untuk kedatangannya. Betul. Selamat datang di Kejaksaan Negeri Cilegon. Betul. Ya, jadi baru seminggu yang Seminggu, lalu ya. seminggu yang lalu. Selesai jamnya ya Bu ya di Kejaksaan Negeri Cilegon. Ibu sebelumnya dari mana? Mungkin sobat-sobat Baja nih pada penasaran ini. Bu Milda asalnya dari mana gitu kan? Kita sebelumnya saya dinas di Kerawang. Oh, di Kerawang. Kasubagmin Kerawang. Kasubagmin Kerawang ya. Dan pindah ke Kejari Cilegon. Kalau boleh tahu Ibu, Kejari Cilegon ini adalah tempat Ibu yang keberapa selama bertugas di kejaksaan? Bisa dijelaskan. Kelima kayaknya ya. Kelima. Wah. Yang pertama di mana Bu? Pertama di Banjarmasin. Banjarmasin. Aku pernah di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Iya. Terus Yang 2 kedua, tahun di sana pindah ke Kejagung, Kejaksaan Agung. Lalu 2021 pindah ke Batubara, ke Sumatera Utara. Baru Kerawang, baru deh Cilegon. Untuk strukturalnya berarti ini tempat ke 3 ya Bu ya. Berarti di Batubara Ibu udah Sudah Kasubagmin Kasubagmin. juga ya. Ini ada 3 sobat Baja. Jadi pastikan di setiap daerah itu punya keunikan Masing-masing. masing-masing ya Bu ya. Benar. Nah, itulah kalau kejaksaan itu sudah pasti nomaden ya Bu, pindah dan pindah. Ya, bocah petualang. Betul. Tapi udah pasti Bu Mil ini bukan kaleng-kaleng kalau misalnya Iya. udah 3 kali 3 kali Kasubagmin. Kasubagmin, Wow. artinya bidang itu sudah Dikuasai. sama Bu Melda ya. Betul. Nah, kalau Bu Melda sendiri pertama kali melihat kantor Kejaksaan Negeri Cilegon ini seperti apa? Begitu dapat SK nih dari Cilegon gitu kan? Itu seperti apa? Pertama kali aku ngeliat takjub ya, keren banget. Ini tempat terkeren kedua mungkin habis Kejaksaan Agung ya. Lu pertama lihatnya di mana? Di sosial media dulu. Iyalah, pasti lihat di Google dulu kan nih stalking ya. kayak gimana sih ini, gue Iya, pengen tahu bener. gitu kan. Bener. Wah, keren banget kantornya, ternyata udah baru. Terus wah, cuman ada cumannya nih. Wah, ini kalau udah keren kayak gini, gue bisa gak ya ke situ gitu ya. Pasti ya, terus pasti bisa deh, pasti bisa gitu, bergaul dan menyesuaikan dengan teman-teman di sini. Iya. Meyakinkan diri. Ya, memang benar kalau pejabat yang baru itu masuk ke kantor Kejari Cilegon ini ya Pasti udah terwah-wah iya, duluan. karena orang-orang yang beruntung lah yang bisa Dia masuk sini, berdinas masuk di Kejaksaan sini Negeri Kejari Cilegon khususnya ya. Memang kita dibawa ke pimpinan Ibu Diana Wahyu Widianti itu. Betul. Beliau memang punya banyak inovasi. Jadi kita memang mengapresiasi itu Bu. Gitu. Iya benar, Nah, meskipun saya salah satu orang yang beruntung. benar, Iya, meskipun betul. penempatan di daerah tapi kita
kinerjanya itu udah seperti di pusat ya. Iya betul, kita segala lini kita harus bisa. Iya betul. Begitu. Jadi kalau untuk ibu mungkin udah karena pembinaan adalah sudah jadi kebiasaan, sudah nggak asing iya. ya, jadi kita tidak khawatir betul. lagi Sudah pasti di bisa bawah maksimal pembinaan Ibu Kasubagmin. betul. Ya memang sih masih belajar juga ya kita kan, apalagi di tempat yang baru, tantangannya beda, terus yang kita hadapin juga teman-temannya di sini gimana. Jadi tantangan sih sebenarnya lebih ke peluang ya, untuk mengenal setiap daerah. Iya betul. Karena kan kalau pembinaan itu kan Bu yang dihadapi adalah kepala-kepala ya, maksudnya pegawai-pegawai internal ya, sendiri pula. internal sendiri, di mana Ibu harus bersikap gimana mengayomi, satu sisi harus mengatur tegas juga. gitu kan. Nah, tapi saya yakin, kita yakin lah Ibu punya kiat-kiatnya bagaimana supaya di Cilegon ini bisa lebih lah ya. Betul. Mungkin bisa di-share lah Bu kira-kira kedepannya nanti mau gimana nih mengurusi kantor Kejaksaan Negeri Cilegon ini. Apakah sudah ada kayak timeline apa-apa yang akan harus dilaksanakan nih? Sebelumnya kan udah di Kejagung, di Batubara, di Kerawang, itu tempat-tempat yang pasti tidak udah biasa melihat ya. contoh-contoh yang wah ini kayaknya bagus nih kalau kerja di Cilegon kayak gini atau gimana gitu. Udah ada begitu ngelihat kantornya. Sebenarnya sih lihat kantornya udah perfect banget gitu kan. Cuma kan seperti kayak Bu Kajari pernah bilang kita harus menjadi garam gitu di tempat kita berada gitu. Nah, pengen membuat perubahan yang membawa Kejaksaan Negeri Cilegon lebih baik gitu kan. Untuk pegawainya, untuk mereka lebih semangat lagi gitu kan. Jadi ada perubahan. Mau tahu? Mau jadi nanti ya sobat Baga ya. Jadi bukan Baga masih merahasiakan itu ya. Ditunggu aja perubahannya tiba-tiba ada yang baru lagi di Kejaksaan Negeri Cilegon. Iya, ditunggu saja ya. Tapi kita mau tanya nih Bu, sebagai Kasubagmin, hal tersulit apa yang pernah Ibu temukan gitu selama menjabat struktural sebagai Kasubagmin? Biar kita belajar juga ya. Iya Bu, benar. Sebenarnya nggak ada yang paling sulit sih ya, semua tuh bisa gitu, asalkan kita bisa menerima keadaan, bisa menerima daerah di tempat kita bertugas gitu, termasuk orang-orangnya, wilayahnya, adatnya di sana gimana gitu kan. Ya bisa menjalani dengan happy, dengan senang gitu, tanpa ada beban gitu. Memang jauh, apalagi kita jauh ya, Batubara tuh itu kayaknya terjauh deh gitu kan. Sumatera gitu kan. Cuma karena kita memang niat kesana untuk lebih baik dan kerja, dan apa yang kita bisa kerjakan di sana, memberikan yang terbaik untuk daerah dan satker itu sih. Kira-kira kalau konflik intern gitu pernah Ibu temuin nggak, kayak sama pegawai yang tidak cocok? Terus karena kan kalau bagian kepegawaian dia di pembinaan gitu, pernah selama berdinas Ibu sebagai Kasubagmin pernah menemukan? Ada lah pasti, karena kan pasti kan yang pimpinan strukturnya kan pasti akan memberikan, ayo gimana nih biar pegawainya lebih disiplin, lebih semangat, lebih lah untuk daerah itu kan, karena kan kita pasti akan ada laporan-laporan gitu kan. Nah jadi gimana nih caranya biar mereka lebih disiplin gitu kan. Jadi kita bikin terobosan, kita bikin tiap pagi kita bikin apa gitu. Jadi mereka dari yang tidak terbiasa, jadi kita lebih ini adat. Cuma mereka akan bisa menerima sih, nggak ada untuk konflik gitu. Mereka untuk kita kasih pemahaman ini untuk kebaikan di satker ini gitu. Jadi awalnya agak berat, tapi lama-lama akan jadi bisa juga gitu ya. Iya, karena sepertinya kalau misalnya Sobat Baja pasti pekerjaan sebagai Kasubagmin tuh agak
jelimet tuh Iya. karena mengurusi internal sendiri gitu kan Bu. Internal. Beda kalau misalnya daripada kasih yang lain kan biasanya ketemunya sama eksternal gitu kan Bu, biasanya lebih bisa mengkondisikan situasi. Kalau misalnya internal sendiri pasti kan agak enak nggak ya tuh rekan kita juga di satu Bener, sisi, tapi bener. kita harus buat disiplin juga. Benar. Kalau di swasta ibaratnya HRD-nya Iya, ya, HRD-nya. mengurus kedisiplinan, pegawai, Kegiatan. gedung kan ya agak ini ya Bu ya, tapi Full kayaknya, package. Bu Mega bisa ya. Iya. Tapi memang kita harus bisa sih menempatkan diri kita, menyesuaikan dengan yang lain gitu, teman-teman yang lain. Gimana cara pendekatan kita buat mereka, gimana ya. Kita pun juga harus buat gimana agar kita itu diterima di tempat itu gitu, gimana caranya. Suka dukanya ada nggak sih Bu, atau lebih banyak suka atau lebih banyak duka gitu? Lebih banyak suka lah pasti Lebih banyak kan, suka. karena kan kita harus mau nggak mau kita ketemu nih tiap hari gitu kan, jadi kita lebih merangkul, lebih ke menganggap mereka sebagai keluarga, tiap hari ketemu gitu, ngobrol gitu. Kalau untuk lebih ke supaya lebih meningkatkan personal satu sama lain kan, it's okay ya, boleh lah kita untuk lebih dekat gitu kan. Cuman baik lagi kita harus kerja. Kira-kira tapi udah seminggu ini Ibu di Kejaksaan Negeri Cilegon, kesan pesannya gimana nih melihat pegawai, terus kantornya juga? Pegawainya enak banget, kompak. Terus saya tuh luar biasa aja kerennya di sini, kompak. Saya sampai bilang ke ibu kan, jadi Bu di sini kompak banget loh, saya seneng banget. Terus iya di sini teman-temannya kompak gitu, anak-anaknya kompak gitu. Terus wah oke saya seneng gitu, terima kasih banget gitu bisa mengenal Kejaksaan Negeri Cilegon. Jadi memang proses ya. Dulu mungkin nggak sedisiplin yang dulu banget sih Bu, kalau kita bisa cerita ya. Jadi berawal dari ada pimpinan, kemudian menerapkan ini mau tidak mau kan kita memang harus mengikuti aturan. Nah secara tidak langsung itu dilaksanakan tidak keterpaksaan. Jadi kita ya memang nyatanya ya udah akhirnya Bisa juga. Terbiasa juga. Kira-kira nih Bu, ada nggak sih kayak moto atau enggak kalimat pegangan Ibu nih sebagai Kasubagbin untuk menyemangati semua pegawai-pegawai di kantor? Karena kan namanya manusia ya, kadang kita bekerja juga pasti flow-nya kan moodnya naik turun gitu kan. Tapi kalau sebagai Kasubagbin kan pasti harus jadi yang paling harus bisa mengarahkan semua pegawai nih. Jadi kira-kira ada moto atau kalimat penyemangat gitu bagi kami? Kalau saya sih dari saya untuk teman-teman, saya selalu bilang segala sesuatu itu tuh peluang. Jangan berpikiran, memang kan nggak bisa ya kita mengatur keadaan lingkungan ya kan. Tapi kalau kita bisa merubah diri kita, persepsi kita tentang segala sesuatu, misalnya nih ada tekanan gitu kan untuk mengerjakan ini harus cepet ya, ini begini gitu kan, deadline gitu. Nah itu kita semangatin ke teman-teman, terus ini peluang, yuk kita lebih lagi yuk gitu, untuk mengerjakan semuanya tuh dengan baik, dengan kerjasama gitu. Jadi kalau satu bisa kasih semangat, minimal kan yang lain juga, oh ya udah yuk kita semangat gitu. Terpancar semangatnya gitu kan. Intinya harus saling menyemangati ya. Kata Bu Pin juga perlu disemangatin gitu. Saling Tapi menyemangati. kalau Bu Pin nyemangatin kita, ya nyemangatin Bu Pin siapa? Kita harus juga saling menyemangati ya. Oke, Riada, Yes. ada lagi yang mau disampaikan? kiranya itu sih. Tapi coba kita tanya Bu Kasubagbin. Ada lagi yang mau Ada disampaikan ya nih nggak, Bu? kira-kira? Untuk Sobat Baja. Saya cuma ingin agar saya diterima di sini, agar apa yang saya buat bisa menjadi berkat buat teman-teman di Kejari Cilegon, dan terutama bisa lebih lagi meningkatkan Kejari Cilegon agar untuk masyarakat gitu kan, untuk pegawainya semua tuh lebih bermanfaat. Amin. Semoga.
semoga saja ya Bu ya. Amin. Pasti bisa. Betul. Pasti bisa. Setuju. Kami juga dari Kejari Cilegon menyampaikan selamat datang, selamat Betul, bergabung. Terima kasih. Di kantor Kejaksaan Negeri Cilegon Ibu dengan segala macam tipe-tipe manusia. Iya. Yang pasti ada pro dan kontra, tapi percayalah kami yakin Ibu pasti bisa Betul, masih bisa. Pasti bisa. meningkatkan. Baja ya. Baja. Iya, karena slogan baja itu nggak hanya slogan. Yes. Betul. Jadi kita harus punya bermental baja. Yes. Udah tertanam Sudah di dalam tertanam, diri. ya, badai, angin, topan, lautan. Nah, kita harus tetap kuat Baja. mental ya. Oke, itu saja. Ibu ada lagi yang disampaikan? Sudah, terima kasih sudah diundang di podcast Kejari Cilegon. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya, Ibu. Benar. Yang duduk di podcast ini adalah orang-orang yang beruntung. Betul, juga, orang-orang ya. terpilih. Iya, mengalahkan subscriber Atta Halilintar. Wow. Kalah Cayo, cayo. Percaya. Oke, sobat pajak sekalian, demikian podcast Kejaksaan Negeri Cilegon pada pagi hari ini. Informasi yang kami berikan dengan pejabat yang baru, mudah-mudahan dengan adanya pejabat baru ini membawa kesegaran dan inovasi-inovasi Baru. lagi ya di Betul. Kejaksaan Negeri Cilegon. Jadi nantikan podcast Kejari Cilegon lainnya, pejabat-pejabat mana lagi yang akan kita undang dan tanya-tanya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Cilegon.